قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita nikmat yang begitu indah. Tentunya semuanya sama, karena tidak satu pun yang diikatkan dengan surga melainkan akan bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga yang sesungguhnya. Dan itu merupakan tujuan kita semuanya. Setiap kali kita beribadah kepada Allah, terutama di tempat yang mulia, di lokasi yang indah, maka tujuan kita adalah agar kita bisa mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa tempat apabila ada orang beribadah di dalamnya, Allah lipat gandakan pahalanya. Padahal ibadah yang mereka lakukan sama, salat yang dilakukan sama, sedekah yang diberikan juga sama, zikir yang dilakukan juga sama, doa yang dipanjatkan juga sama, namun nilai daripada pahalanya berbeda karena kemuliaan tempatnya, dan salah satunya adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga membuat kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan bagi kita melakukannya. Berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya bersyukur merupakan di antara perkara yang tidak mudah bagi kita untuk melakukannya. Jangan pernah kita menganggap dengan kita mengucapkan Alhamdulillah ya Allah terhadap segala nikmat-Mu, maka kita sudah termasuk menjadi hamba yang bersyukur. Belum lengkap namanya syukur yang demikian. Karena syukur yang sesungguhnya itu ikhwatul Islam adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat yang semua kita hafal, yang dikenal dengan suratul Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faj'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, inna hadainahu sabil, sesungguhnya kami menunjukkan kepada manusia itu ada jalannya. Ini jalan kebaikan, silahkan kalian lalui. Ini jalan keburukan, silahkan kalian tinggalkan. Sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mana yang harus kalian ikuti, mana yang harus kalian tinggalkan, apa yang terjadi kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, imma syakira wa imma kafura. Allah menyebutkan ada dua manusia dikala Allah tunjukkan kepada mereka jalan yang sesungguhnya. Ada di antara mereka yang bersyukur, ada di antara mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang ingin kami sampaikan di dalam ayat ini, Allah menyebutkan terutama kalau kita bisa menganalisanya, imma syakiran wa imma kafura, dua kalimat yang berbeda dan berbeda pula wazannya. Kalau menurut kita imma syakiran wa imma kafiran sama, satu wazan, satu narasi. Namun di dalam ayat ini disebutkan tidak demikian. Imma syakiran dengan isim fa'il wa imma kafura dengan isim fa'ul. Dua hal yang berbeda. Padahal Allah Subhanahu wa taala hanya ingin menjelaskan ada di antara mereka yang bersyukur, ada di antara mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini ikhwatul Islam, dari wazannya, dikala Allah menyebutkan imma syakiran, artinya mereka yang bersyukur itu sedikit. Kemudian Allah gunakan kafura dengan kalimat fa'ul yang menunjukkan sifat mubalaghah. Artinya banyak di antara hamba yang kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak ingin termasuk ayat-ayat ini atau ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Sehingga seringkali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Yang bersyukur itu tidak banyak, yang bersyukur itu sedikit. Artinya ternyata dikala kita bersyukur kepada Allah, poin penting yang biasa dilalaikan oleh manusia adalah lalai daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur yang sesungguhnya selain dengan hati, selain dengan lisan, dan yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana kita melakukan amalan kebaikan dan perbuatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengannya kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dua kata yang tidak boleh dipisahkan. Salah satunya doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semua kita hafal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba perhatikan bahasa yang disebutkan oleh Nabi. Ya Allah, bantu aku untuk selalu berzikir. Wa syukrika, bantu aku supaya bisa menjadi hamba yang bersyukur. Kemudian wa husni ibadah, bantu aku untuk selalu bisa memperbaiki ibadah. Artinya antara syukur dengan ibadah digandengkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga di dalam hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengajarkan kepada sahabat ini, wahai sahabatku, apabila engkau melihat manusia sudah berlomba-lomba dengan dunia, maka berlomba-lombalah kamu dengan kata-kata ini. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rushd. Allahumma inni as'aluka mujibata rahmatik wa azaima maghfiratik. Allahumma inni as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Masih kalimat yang digandengkan oleh Allah antara syukur dengan ibadah. Kemudian begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lainnya, wa'buduhu washkurulah. Beribadalah kalian kepada Allah, maka kalian akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, ternyata bersyukur itu bukan hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena apabila kita sekedar mengucapkan ya Allah alhamdulillah terhadap nikmat Madinah yang kau berikan kepada kami, maka semua kita akan termasuk dalam hamba yang bersyukur. Padahal bersyukur itu sedikit di antara hamba yang berhasil melakukannya. Artinya ternyata syukur berat. Dan di antara makna daripada kita bersyukur kepada Allah adalah di kita memanfaatkan nikmat yang Allah berikan dalam rangka yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah nikmat kota Madinah, dan di antara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali ibadah-ibadah yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, amalan-amalan sunnah yang kita tidak tinggalkan. Itu semua adalah bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua betul-betul menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan. Kewajiban kita sebagai seorang hamba harus memuliakan baginda Nabi yang mulia, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah haknya Rasulullah terhadap umatnya. Dengan arti kata, kewajiban kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyanjung Nabi, memuliakan Nabi, memuji Nabi, mengangkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Allah saja memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para malaikat juga memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tentu lebih pasti untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian. Arti ayat ini bukan hanya sekadar bersolawat kepada Nabi satu kali dan dua kali. Dan selalu kita menekankan apabila ada di dalam bahasa Arab, di dalam sebuah kalimat ada syiddah. Kita tahu ada fathah, ada dhammah, ada kasrah, ada sukun, ada syiddah. Apabila ada syiddah di dalam sebuah bahasa, sesuai dengan namanya, syiddah itu artinya penekanan. Artinya bukan satu selawat, dua selawat, tapi banyak selawat yang harus kalian ucapkan. Ditekankan kita untuk selalu berselawat. Makanya Allah menyebutkan sallu, huruf lamnya itu ada dua, maka disebut dengan syiddah. Wasallimu, huruf lamnya juga ada dua, wasallimu, sehingga ada syiddah di sana. Artinya dikala kita berucapkan salam dan selawat kepada Nabi, bukan satu kali, bukan dua kali, bukan pula 5 kali, tetapi harus berkali-kali. Bahkan tidak ada hari yang kita lewatkan kecuali harus ada di sana selawat yang disampaikan kepada junjungan kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apabila ada seorang hamba yang lalai dan lupa mengucapkan selawat kepada Nabi, maka itu merupakan ancaman yang luar biasa disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang lalai dari berselawat adalah orang-orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang kedekut. Sebagaimana Nabi menyebutkan al-bakhilu min ummati man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi.
Orang yang kikir itu adalah orang yang apabila namaku didengarkan kalimat Muhammad, namun mereka tidak menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang kikir sebenarnya. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang tidak mau berselawat kepada Nabi adalah orang yang sudah mulai kering tandus cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang cinta kepada Nabi harus dibuktikan. Di antara buktinya adalah berselawat kepada baginda Nabi yang mulia. Apabila seorang hamba tidak lagi basah lisannya mengucapkan selawat kepada baginda Nabi yang mulia, berarti cintanya kepada Nabi sudah mulai kering, sudah mulai tandus. Maka di saat itulah perlu kembali disiram dengan kalimat-kalimat selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi menyebutkan minal jafa. Jafa itu artinya kering, tandus, tidak ada airnya, kering. An uzkar inda rajul falam yusalli alaihi. Apabila aku disebutkan di samping, di sisi seorang laki-laki ataupun yang perempuan, kemudian mereka tidak menggerakkan lisan dan lidahnya untuk berselawat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwaj wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya untuk kembali membahas tentang sejarah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya tidak akan ada sejarah yang paling indah melainkan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kesibukan yang paling mulia melainkan kita sibukkan diri dengan mengetahui tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari tentang kehidupan Nabi ini, kita tahu tentang sejarah Nabi, tentang perjuangan Nabi. Itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita menganggap dikala kita belajar tentang sirah Nabi, belajar tentang sejarah Nabi, belajar tentang hadis-hadis Nabi, itulah perjuangan yang sesungguhnya, itulah kecintaan yang sebenarnya. Karena semakin kita mengetahui tentang Nabi, semakin cinta itu tumbuh di dalam jiwa dan raga. Benih-benih cinta akan berkembang di dalam hati dan sanubari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah gunanya kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama yang berkaitan dengan kehidupan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya telah kita jelaskan di ikhwatul Islam, terutama dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan, itu merupakan tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke asal mulanya. Sebagaimana semua manusia tercipta dari tanah, maka mereka pun akan kembali ke tanah. Sebagaimana dalam sebuah hadis Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, dia pernah menyebutkan tentang bagaimana kalau seandainya seorang muslim diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada seorang muslim yang wafat, mereka yang taat wafat, maka langsung malaikat berbondong-bondong datang membawa kafan dari langit, dari surga kain kafannya. Untuk apa kain kafannya? Karena tidak seorang pun yang meninggal kecuali jasad dan rohnya akan berpisah. Roh jasad di dunia manusia yang mengurusnya, sedangkan rohnya malaikat yang mengurusnya. Itu merupakan di antara jasad seorang muslim. Dikala mereka wafat, maka rohnya akan terkumpul di dadanya. Sedangkan mereka yang bukan muslim, atau mereka yang ingkar kepada Allah, atau mereka yang munafikun, atau mereka yang banyak maksiatnya, dikala datang malaikat mencabut nyawanya, maka ruhnya akan terpisah-pisah. Ruhnya akan lari ke sana, lari ke sini, tidak terkumpul, sehingga dengannya sulit untuk dicabut nyawanya. Dengan itu pula lah dia betul-betul akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kalimat terakhirnya, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya setiap kematian itu ada ujiannya. Karena sakarat itu artinya adalah seseorang yang pingsan atau tidak sadarkan diri untuk menahan bagaimana ujian yang berat, terutama di akhir kehidupannya. Namun seorang muslim, mereka akan dimudahkan oleh Allah. Ruhnya berkumpul di bagian dadanya. Dikala malaikat maut datang ingin mencabut nyawanya, mudah. Ibarat air yang keluar dari teko atau dari tempat bendi atau dari dituangkan, maka mudah sekali ruhnya mengalir keluar. Kemudian baru saja ruhnya mengalir, datang kain kafan yang berasal dari langit dibawa oleh malaikat, kemudian langsung diterbangkan ke langit pertama, ke langit kedua, ke langit ketiga.
kemudian akan mendatangkan wangi yang begitu indah. Semuanya bertanya, makhluk langit yang bertanya, ini siapa? Dari mana wanginya? Siapa namanya? Semuanya ditanyakan. Dan malaikat tadi yang membawa rohnya yang menjawab, itu adalah Fulan bin Fulan, seorang yang taat kepada Allah, seorang yang selalu beribadah kepada Allah. Kemudian sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima ruhnya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kembalikan ruh hambaku ini ke jasadnya, kembalikan ke tanah. Artinya apa? Karena darinya aku ciptakan dan kepadanya aku akan kembalikan. Sehingga ikhwatul Islam, tentunya di dalam perkuburan, maka yang lebih aktif di sana adalah ruh kita. Walaupun kadang-kadang ada sebahagian jasad yang juga menunjukkan seseorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seseorang yang juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sekiranya keadaannya itu adalah orang-orang mukmin, bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jasad yang paling mulia di dunia adalah jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ruh yang paling mulia juga ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ada kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di Khatul Islam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelahnya tentunya kesedihan yang melanda sahabat Nabi yang mulia. Dan di antara salah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang dibawakan oleh salah seorang sahabat Aus bin Aus radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah, "Inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsad al-anbiya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi untuk menyentuh kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga semua para nabi dan para rasul. Itu merupakan di antara kemuliaan yang luar biasa. Dikala Allah Subhanahu wa taala wafatkan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam akan utuh, akan bersih, akan sempurna, tidak akan ada satupun jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berubah. Jangankan jasad Nabi, ikhwatul Islam, dulu dikala terjadi perluasan untuk masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada sedikit penggalian di perkuburan atau di sekitar perkuburan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu yang dikuburkan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Abu Bakar di sana. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan, misalnya ini adalah arah kiblat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di sini. Kemudian setelahnya wafat lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka dia dikuburkan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepala Abu Bakar As-Siddiq sejajar dengan bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar berpesan demikian, tidak mungkin aku sama posisinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, datang lagi Umar bin Khattab, dia dikuburkan di sampingnya, di belakangnya. Kemudian Umar juga berpesan, tidak mungkin aku sejajar dengan Abu Bakar As-Siddiq, sehingga kepalanya Umar bin Khattab sejajar dengan bahunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada sedikit perluasan dilakukan di sana. Dikala diperlakukan keperluasan ikhwatul Islam, maka tersingkaplah ada kaki yang sangat indah. Kemudian kaki tersebut ternyata adalah miliknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena Umar ini orangnya tinggi, kuat. Bahkan ada yang menyebutkan kalau dia naik kendaraan kuda ataupun yang semisalnya, tidak terlalu kuda besar, maka kakinya sampai ke bawah, tinggi, kuat. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita tahu bagaimana keadaan Umar bin Khattab, bagaimana tegasnya, bagaimana perjuangannya, bagaimana cintanya. Artinya ikhwatul Islam, kalau itu merupakan kakinya Umar bin Khattab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pantas untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya innallaha harrama 'alal ardi ajsad al-anbiya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi untuk menyentuh kulitnya para nabi dan para rasul. Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup ataupun dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyita. Engkau itu indah ya Rasulullah, baik engkau hidup ataupun engkau meninggal. Makanya kemarin kita menyebutkan dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam diurus jasadnya, Nabi wafat di hari Senin, baru dikuburkan di malam Rabu atau di tengah malamnya.
Kenapa demikian ikhwatul Islam? Padahal hukum asalnya apabila seorang muslim wafat, maka kewajiban kita yang masih hidup, tetangganya, keluarganya, karib kerabatnya adalah menguburkannya dengan sesegera mungkin. Jangan diundur. Itu adalah di antara salah satu yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi apabila ada yang hidup, yang meninggal, maka kewajiban yang hidup menyelenggarakannya sesegera mungkin. Jangan diundur kecuali kalau seandainya ada halangan atau ada peraturan-peraturan kita, itu adalah pengecualian, tapi hukum asalnya disegerakan. Nah, Nabi SAW kenapa tidak? Nabi wafat di hari Senin. Di hari Senin sampai malam Nabi SAW belum dipegang. Di pagi Selasa baru Nabi SAW dimandikan, kemudian dikafankan, kemudian disalatkan, kemudian di malamnya, di malam Rabunya, ada yang menyebutkan di tengah malamnya, bahkan ada yang menyebutkan di pagi Rabunya. Artinya lama jasad Nabi SAW. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Kita harus tahu jasad Nabi SAW. Kalau seandainya jasad Nabi 1 minggu, 2 minggu, 1 tahun, 2 tahun, maka tidak akan pernah berubah. Tidak sama dengan jasad manusia yang lainnya. Jasad kita kalau sudah 2 minggu atau sudah 1 minggu, maka tidak akan lagi ada orang yang berani mendekatinya. Dan itu adalah hukum yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan jaminan kepada satu orang pun kecuali kepada para nabi dan para rasulnya. Nah, Nabi SAW terlambat pun diurus jenazahnya, Nabi tidak akan pernah mengeluarkan jasadnya kecuali keindahan dan wewangian. Artinya ikhwatul Islam tidak ada pengaruhnya. Dan itu merupakan di antara perbedaan antara jasad Nabi SAW dengan jasad kita. Makanya Allah menyebutkan, Allah mengharamkan bumi untuk menyentuh jasadnya Rasulullah SAW. Artinya sebagaimana Nabi SAW bersih, indah, wangi, maka Nabi SAW pun akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikala Nabi SAW berada di perkuburannya. Kemudian juga ikhwatul Islam, juga di antara salah satu kekhususan yang Allah berikan kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la rahimahullahu taala dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka dia menyebutkan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya para nabi itu hidup di perkuburannya, yusallun, mereka melakukan salat. Artinya ikhwatul Islam, perkara-perkara seperti ini, bahwa sesungguhnya bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua para nabi dan para rasul, dikala mereka wafat, maka di dalam perkuburannya mereka akan hidup, bahkan mereka salat. Namun poin penting yang harus kita ketahui, kehidupan mereka adalah kehidupan yang sudah berbeza. Kehidupan kita adalah kehidupan dunia, kehidupan mereka adalah kehidupan barzakhiyah. Nah, bagaimana mereka salat kita tidak tahu. Para nabi kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di perkuburan di ikhwatul Islam, karena memang banyak kekhususan untuk para nabi dan para rasul. Kita contohkan. Misalnya, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian kejadian ini, para ulama mereka tentunya banyak perbedaan. Ada yang menyebutkan di bulan ini, ada yang menyebutkan di bulan itu, ada yang menyebutkan 3 tahun sebelum Nabi hijrah, ada lagi yang menyebutkan 5 tahun sebelum Nabi hijrah, ada yang menyebutkan 10 hari setelah ibunda kita Khadijah wafat. Terlepas daripada perbedaan para ulama kapan kejadiannya, namun kita ingin mengambil poin penting yang ada di dalamnya. Dikala Nabi SAW, subhanalladzi asra, diasrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi transit dulu di Masjidil Aqsa, padahal mudah. Dikala Allah ingin memanggil Nabi SAW ke langit, maka mudah Nabi dari Masjidil Haram langsung menuju langit, kemudian Nabi mengambil kewajiban ibadah salat. Namun tidak demikian keadaannya. Nabi transit dulu di sebuah tempat yang disebut dengan Al-Aqsa untuk menunjukkan kemuliaan kepada kaum muslimin, bagaimana mulianya Masjidil Aqsa. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi berada di sana, apa yang terjadi? Tidak hanya Nabi SAW tinggal di sana, namun Nabi SAW juga salat di sana. Nabi SAW salat di dalam Masjidil Aqsa. Kemudian bukan hanya Nabi yang salat, semua para Nabi, semua para Rasul ikut salat bersama Nabi SAW. Nabi yang jumlahnya lebih daripada 124.000 orang, Rasul yang jumlahnya lebih daripada 313 orang ikut, dan Nabi SAW yang menjadi imamnya. Banyak permasalahan yang ada di sana. Yang pertama, seolah-olah
mereka memberikan ultimatum kepada kita bersama bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul anbiya wal mursalin, sehingga Nabi di dunia memimpin para nabi dan para rasul untuk melaksanakan ibadah salat. Seolah-olah tampuk kenabian dan kerasulan ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imam di sana. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, pada para nabi, para rasul, mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lagi mereka bisa berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Artinya ikhwatal Islam, kita yakin mereka salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bagaimananya kita tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah kembalikan ruh dan jasadnya atau hanya sekedar ruh mereka, kita tidak tahu. Itu perkara yang terjadi di zaman Nabi saja, kita tidak tahu bagaimananya. Bagaimana pula dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bisa dipahami? Kalau dalam kehidupan dunia saja yang Nabi SAW menjadi pemimpin mereka semuanya, bagaimana mereka salat? Apakah mereka dikembalikan jasadnya oleh Allah atau hanya sekedar ruhnya, seolah-olah memberikan isyarat bahwa Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Atau bagaimana? Kita tidak tahu, dan memang kita tidak boleh tahu karena Allah tidak memberitahu, dan kita tidak boleh berbicara kecuali yang kita tahu. Kalau yang kita tidak tahu, maka bilang kita tidak tahu. Oleh karenanya ikhwatul Islam, begitu juga dengan hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la. Sesungguhnya para nabi, para rasul, mereka hidup di perkuburannya. Yusallun, bukan hanya sekedar hidup, tapi mereka salat. Salat itu artinya banyak, karena salat itu sendiri artinya adalah beribadah atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu jangan kita anggap salat itu hanya Allahu Akbar, gerakan takbir dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Iya, itu salat menurut istilah kita. Salat menurut istilah yang ada di dalam syariat agama Islam. Sedangkan salat secara umum artinya, karena salat itu adalah ibadah yang mulai ada semenjak zaman Nabi Adam. Tapi bagaimananya berbeda antara Nabi SAW dengan Nabi sebelumnya. Artinya kalimat salat itu ikhwatul Islam umum. Jangan kita bayangkan dikala Nabi SAW menyebutkan para nabi, para rasul, mereka hidup di perkuburannya kemudian mereka salat. Jangan kita bayangkan salat itu sama dengan salat yang kita lakukan, karena salat itu artinya adalah berdoa. Bisa jadi dengan kegiatan yang lainnya, karena salat dengan gerakan yang kita tahu ini, yang dibuka sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tahrimu at-takbir wa tahrimu at-takbir wa tahlilu at-taslim. Haramnya adalah takbir, halalnya adalah salam. Itu adalah salat yang ada di dalam syariat umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatul Islam, dikala Nabi SAW menyebutkan yang demikian, itu adalah kekhususan dari Allah kepada mereka semuanya. Tapi bagaimananya, kita tidak akan pernah tahu tentang kehidupan alam barzakh sampai kita memasukinya. Karena alam kita itu ada 4. Yang pertama, alam rahim, sebelum kita lahir dalam kehidupan dunia. Kemudian yang kedua adalah alam dunia. Dan yang ketiga adalah alam barzakh. Barzakh itu artinya adalah alam yang memisahkan. Maka disebut dengan barzakh karena dia memisahkan dunia dengan akhirat. Yang keempat disebut dengan alam akhirat. Antara satu alam dengan alam yang lainnya, maka tidak ada hubungannya satupun. Artinya tidak ada di antara kita yang tahu alam rahim bagaimana kita dulu. Kita tidak pernah tahu. Bagaimana kita hidup, kita tidak pernah tahu. Bagaimana kita bernafas, kita juga tidak tahu. Padahal itu baru alam rahim. Kemudian di alam dunia, kemudian di alam barzakh. Antara alam dunia dengan alam barzakh juga dua alam yang berbeda. Begitu juga dengan alam akhirat, alam yang berbeda, alam yang lainnya. Artinya ikhwatul Islam, Nabi SAW di antara salah satunya kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Namun harus ingat, kehidupannya adalah kehidupan barzakhiyah, bukan kehidupan duniawiyah, yang tentunya berbeda antara kehidupan barzakhiyah dengan kehidupan duniawiyah. Kemudian ikhwatul Islam, tentunya setelah Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kesedihan meliputi kota Madinah. Salah satu yang sedih bukan hanya manusia, bahkan hewan-hewan pun mereka merasa sedih ditinggal oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu kami ceritakan ikhwatul Islam, tema ini kembali kita angkat dan semoga memberikan manfaat tentang unta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Qaswa. Apa arti Qaswa? Kayaknya beberapa hari yang lewat sudah pernah kita jelaskan, terutama bagi kita yang hadir. Apa arti Qaswa? Ada yang tahu angkat tangan? Jauh. Kenapa disebut dengan jauh, nak?
karena dulu kan Qaswa itu kan dibeli, Rasulullah membeli itu dari Abu Bakar kan. Iya. Terus kemudian dibandingkan sama onta-onta lain, ontanya Rasulullah itu yang menempuh perjalanan yang paling jauh di saat Rasulullah hijrah. Kalau salah satunya seperti itu. Kalau nggak salah ya. Kalau salah gimana? Kalau salah gimana? Hai, masya Allah, barakallahu fiik, syakarallahu lakum, syakarallahu lakum. Silakan, masya Allah, barakallahu fiik, syakarallahu lakum, syakarallahu lakum. Qaswa itu disebut dengan qaswa. Alhamdulillah, insyaallah dia bisa menangkap apa yang kita sampaikan dulunya. Mungkin sebagian kita tidak tahu karena kita baru datang atau kita hanya tinggal beberapa hari di Madinah. Qaswa itu ikhwatul Islam, sama bahasanya diambil dengan qaf sin ya. Sama dengan qasa, aqsa, aqsa, Masjidil Aqsa. Kenapa Aqsa disebut dengan Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa adalah masjid yang jauh dari masjid-masjid yang lainnya. Masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjidil Haram yang ada di Mekah. 40 tahun setelahnya baru dibangun Masjidil Aqsa. Kemudian di zaman Nabi SAW ada Masjidil Haram yang ada di Madinah. Nah, di antara ketiga masjid yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, masjid yang paling jauh adalah Masjidil Aqsa. Maka dinamakan dengan Aqsa. Aqsa itu artinya adalah jauh. Nah, penamaan onta Nabi juga diambil dari kalimat yang sama, qaswa. Qaswa itu artinya adalah onta yang jauh. Apa artinya ikhwatul Islam? Onta Nabi ini, Nabi SAW memiliki onta, terutama di kala Nabi SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah. Di kala Nabi ingin hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka Nabi SAW belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sahabat yang lainnya, mereka sudah diizinkan untuk meninggalkan Mekah, kampung halamannya. Abu Bakar As-Siddiq juga salah seorang sahabat yang minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan diriku untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Namun Nabi SAW tidak mengizinkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tunggu dulu wahai Abu Bakar, tunggu sampai Allah izinkan kita. Artinya Allah ingin selalu bersamanya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala terjadi rapat di atas meja bundar kalau bahasa kitanya yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun di sebuah tempat yang bernama Darun Nadwah di samping Ka'bah Al-Musyarrafah, hasil dari kesepakatannya adalah bagaimana Nabi ditiadakan dari dunia. Artinya Nabi ingin dibunuh. Biasanya mereka hanya sekedar ingin menzalimi Nabi, menyakiti Nabi. Namun rapat terakhir ini hasilnya mereka ingin membunuh Nabi SAW. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, sebelum hijrah, Nabi sudah berpesan kepada sahabatnya, persiapkan kendaraan dan barang-barang kita. Maka Abu Bakar As-Siddiq sudah mempersiapkan 2 kendaraan, yaitu 2 unta. Nah, unta ini diberikan kepada Nabi satunya untuk Abu Bakar As-Siddiq, satunya untuk Nabi SAW. Kemudian dikala diberikan onta ini, Abu Bakar memberikan onta kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW ingin membayarnya. Abu Bakar tidak mau menerimanya, dan Nabi tetap bersikeras untuk membayarnya. Akhirnya dibayar oleh Nabi SAW. Padahal mereka hubungannya sangat dekat. Selain mereka adalah sahabat yang paling dekat, mereka juga antara mertua dengan menantu. Bukankah Nabi SAW sudah menikah dengan ibunda kita Aisyah secara akad di kota Mekah Mukarramah? Artinya Abu Bakar sudah menjadi mertuanya, tapi Nabi tidak mau kecuali harus membelinya. Kemudian akhirnya dibeli oleh Nabi SAW, kurang lebih harganya 400 dirham. Kemudian ikhwatul Islam, karena sebagaimana yang kita sebutkan kepada Nabi itu bukan orang miskin, Nabi itu kaya, tapi kekayaannya habis di dakwah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin kami lupa nama kitabnya, sekarang kami sudah ingat. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam sariyan munfiqa. Judul kitabnya Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam sariyan munfiqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sari. Sari itu artinya kaya raya. Munfiqa, orang yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang kaya, 1% pun tidak mau menyumbang untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan judulnya Sariyan Munfiqa, yaitu orang kaya dan berinfak. Buktinya habis harta Nabi SAW berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 400 dirham ini diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, semenjak itulah Qaswa yang tadi baru berumur 4 tahun, karena dikala dibeli oleh Nabi baru berumur 4 tahun, maka dialah yang menjadi kendaraan Nabi SAW semenjak dibeli dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dinamakan dengan Qaswa, karena dikala mulai berpindah dari tangan Abu Bakar As-Siddiq kepada tangan Nabi SAW, maka Qaswa itu langsung berubah. Apa maknanya berubah?
Karena Nabi SAW barokah. Jangankan Nabi sesudah menjadi Nabi, Nabi sebelum menjadi Nabi saja. Misalnya dulu kita contohkan, dikala Nabi SAW diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, sebuah suku yang berada di Taif, Sa'diyah. Kemudian Sa'diyah, Halimah ini adalah orang yang paling miskin di antara orang-orang lainnya. Kemudian akhirnya dia menyusui Nabi SAW. Semenjak Nabi berada di genggamannya semua kendaraannya, semua binatang ternaknya, yang tadinya kurus menjadi gemuk, yang tadinya gersang menjadi subur, barokah. Padahal Nabi masih kecil, belum lagi menjadi Nabi. Maka secara otomatis apabila Nabi sudah menjadi Nabi, lebih lagi barokahnya. Begitu juga dengan unta Nabi SAW yang bernama Qaswa. Maka kenapa disebut dengan Qaswa? Qaswa itu artinya jauh. Karena apabila berjalan lebih jauh meninggalkan unta-unta yang lainnya. Kekuatannya juga lebih jauh dibandingkan dengan unta-unta yang lainnya. Kuat unta Nabi SAW, maka disebut dengan Qaswa, memiliki kekuatan yang berbeda dibandingkan dengan unta-unta yang lainnya. Maka itulah penamaan unta Nabi disebut dengan Qaswa. Qaswa unta Nabi ini, ikhwatul Islam, dia menemani Nabi SAW selama hidup Nabi SAW kurang lebih 10 tahun lamanya. Karena semenjak Nabi meninggalkan Mekah menuju Madinah, Nabi SAW tersisa umurnya kurang lebih 10 tahun. Selama 10 tahun inilah dia selalu bersama Nabi SAW. Nabi selalu bersamanya. Dia sayang kepada Nabi, Nabi sayang kepadanya. Namun dikala Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada kesedihan yang luar biasa dirasakan oleh unta Nabi SAW. Seolah-olah hidupnya semakin terpuruk. Padahal itu adalah hewan. Kalau bahasa kitanya hewan, apa masalahnya dia dengan Nabi SAW? Yang meninggal itu Nabi. Dan kalau seandainya kita bayangkan Nabi SAW, bisa jadi dia cari majikan yang lainnya, atau bisa jadi dia diambil oleh orang yang lainnya. Namun berbeda dengan Qaswa. Artinya ikhwatul Islam, wafatnya Nabi SAW, kesedihannya melanda dunia. Jangankan yang namanya manusia, hewan pun mereka juga sedih dengan wafatnya Rasulullah SAW. Maka Qaswa ini ikhwatul Islam, setelah Nabi SAW dipanggil oleh Allah, semenjak itu pula lah dia lagi tidak aktif. Dia tidak mau makan, dia tidak mau minum, dia mogok makan, mogok minum, sedih ditinggalkan oleh Nabi SAW. Artinya apa ikhwatul Islam? Berarti Nabi SAW punya akhlak yang mulia. Akhlak mulia Nabi itu bukan hanya kepada manusia. Makanya Islam bukan hanya mengajarkan pri kemanusiaan, tapi Islam juga mengajarkan pri kehewanan. Artinya apa? Kepada sesama makhluk Allah yang lain, bukan hanya kepada manusia. Diajarkan kita berbuat baik, apalagi kepada sesama manusia. Itulah adab Nabi kita yang mulia SAW. Antara Nabi dengan untanya keterikatan yang sangat kuat sekali. Sehingga dikala Nabi wafat, apa yang terjadi? Maka unta Nabi ini tidak bisa menahannya. Dia tidak lagi bisa makan, dia tidak lagi bisa minum. 3 bulan lamanya demikian. Kemudian setelah 3 bulan, dia pun akhirnya menyusul Rasul kita yang mulia SAW. Artinya itu baru unta Nabi SAW. Bagaimana kiranya dengan sahabat Nabi? Makanya wajar ikhwatul Islam, kalau kita lihat putri Nabi SAW yang tersisa, Fatimah radhiyallahu taala anha, dikala Nabi SAW wafat, dia betul-betul terpuruk, kesehatannya menurun, dia tidak bisa aktif sebagaimana yang lainnya. Padahal Fatimah merupakan putri Nabi yang aktif, putri Nabi yang paling ceria, putri Nabi yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Namun dengan kepergian Nabi SAW, maka sudah mulai berubah keadaannya. Yang tadinya aktif menjadi fasih, yang tadinya ceria maka mulai bersedih. Intinya keterpurukan yang sangat besar melanda putri Nabi yang mulia radhiyallahu taala anha, Fatimah radhiyallahu taala anha. Makanya ikhwatul Islam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anha, dia setelah Nabi SAW meninggal jarang muncul ke permukaan kecuali hanya melakukan kewajiban saja. Seperti misalnya melakukan salat wajib berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian dia jarang aktifnya, terutama 6 bulan di awal kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan harus kita tahu, Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi SAW, sekaligus orang yang diamanahkan oleh Nabi SAW untuk menjaga putrinya. Artinya dia suami dari ibunda kita Fatimah. Kalau seandainya kita ingin belajar bagaimana menjadi suami yang setia, maka belajarlah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kalau seandainya kita ingin menuntut keluarga kita menjadi keluarga yang salehah, seperti ibunda kita Khadijah, seperti Fatimah, seperti Aisyah,
Dan tuntutan kita semuanya sama. Bagaimana supaya istri kita menjadi istri seperti istri Nabi Khadijah? Maka syaratnya mudah. Kalau kita ingin keluarga kita sama dengan Khadijah, sama perangainya, sama akhlaknya, sama muamalahnya, sama lembutnya, maka kita harus menjadi sama dengan Nabi SAW. Kalau kita ingin menjadi keluarga kita sama dengan Fatimah putri Nabi, maka kita harus sama dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga imbang. Artinya apa, ikhwatul Islam? Kita menuntut banyak, namun kita tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau kita ingin belajar menjadi suami yang begitu indah, yang begitu penyayang, belajarlah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menikah dengan Fatimah, ikhwatul Islam. Pernikahan mereka itu adalah pernikahan yang sahaja, pernikahan yang betul-betul sederhana, pernikahan yang tidak ada berlebihannya. Karena Fatimah itu, ikhwatul Islam, pernah dilamar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tujuan mereka melamar tidak lain tidak bukan karena ingin dekat dengan Nabi SAW. Nabi mengatakan dia masih kecil. Kemudian juga pernah dilamar oleh Umar bin Khattab. Jawaban Nabi sama, dia masih kecil. Karena memang putri Nabi masih kecil pada waktu itu, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian maka tersebarlah berita bahwa sudah banyak orang yang melamar putri Nabi Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Maka tiba-tiba ada seorang wanita yang datang kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, tidakkah kamu tahu bahwa Fatimah ini dilamar oleh orang lain? Cepat datang kepada Nabi, lamar dirinya. Karena memang Ali bin Abi Thalib sudah lama atau ingin menikah dengan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, namun dia tidak berani mengungkapkannya kepada Nabi SAW. Karena Ali itu hidup bersama Nabi, dia juga dijaga oleh Nabi, dia juga anak angkat Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengambil Ali dari ayahnya. Ayahnya Abu Talib adalah seorang yang pemimpin Quraisy, orang yang miskin, sehingga anak-anaknya banyak. Yang satu diambil oleh Abbas, yang satu diambil oleh Nabi, dan Ali bin Abi Thalib diambil oleh Nabi SAW. Jadi Ali seolah-olah adalah anak Nabi SAW, tapi bukan anak kandung, namun dia merupakan sepupu Nabi SAW. Sedangkan Fatimah anak kandung Nabi SAW. Nah, Ali ini dikala disebutkan Fatimah dilamar, dia ingin melamar Fatimah. Dia ingin semakin dekat dengan baginda Nabi yang mulia, namun dia tidak berani mengucapkannya. Dikala wanita ini datang menyebutkan, wahai Ali, sudah banyak yang melamar Fatimah, silakan datang kepada Nabi, sebutkan. Kemudian Ali datang, karena Ali pada waktu itu masih muda dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka dia bertemu dengan Nabi SAW. Dikala bertemu dengan Nabi, pada waktu itu Ali tidak bisa mengeluarkan satu kata pun, dia gugup. Sama dengan kita dikala kita melamar putri orang, maka sulit bagi kita untuk mengeluarkan kata-kata. Kemudian Nabi SAW membaca apa yang dia inginkan. Dikala Ali tidak bisa berbicara dan tidak bisa menjawab pertanyaan Nabi, apa tujuannya kamu datang, wahai Ali? Ali tidak bisa menjawab. Apa kata Nabi SAW? Seolah-olah kamu menginginkan untuk melamar Fatimah. Maka di saat itulah Ali baru mengatakan iya. Makanya nanti kalau ada orang yang melamar putri kita, kalau dia tidak bisa bicara, tawarkan. Jangan, ngapain kamu kesini? Gak bisa bicara, sudah pulang sana. Tidak seperti itu. Apakah kamu ingin melamar putriku? Sama dengan Nabi SAW. Terutama mereka-mereka yang baik, mereka-mereka yang saleh. Kemudian ikhwatul Islam, Ali menyebutkan iya. Itulah jawabannya, satu kata saja. Karena dia gugup di depan Nabi SAW. Padahal dia adalah orang yang selalu bersama Nabi, mudah bercerita dengan Nabi. Tapi di saat ini, saat yang berbeda dengan saat yang lainnya. Sehingga Nabi mengatakan, ka'annaka turidu Fatimah. Seolah-olah kau menginginkan Fatimah. Artinya, ingin melamar Fatimah. Kemudian maka Nabi mengatakan iya. Apa kata Nabi SAW? Apa yang kamu miliki? Ali tidak punya apa-apa. Saya tidak ada ya Rasulullah. Bayangkan, calon menantu Nabi SAW, tidak ada apa-apanya. Dan Nabi ingatkan dia, bukankah kamu punya baju besi? Karena dia selalu berjuang bersama Nabi SAW. Sehingga Nabi menyebutkan, bukankah kamu punya baju besi? Coba bayangkan, putri Nabi dilamar dengan baju besi. Siapalah putri kita? Artinya ikhwatul Islam, begitulah sederhananya keluarga Rasulullah SAW. Karena orang yang paling bahagia adalah mereka yang paling mudah urusannya, terutama urusan keluarganya atau urusan pernikahannya. Maka apabila ada di antara kita yang melamar atau dilamar, ingat pesan Nabi SAW, mereka yang paling banyak barokahnya aisaruhunna mauna. Mereka yang paling mudah prosesnya. Jangan berbelit-belit ke sana ke sini. Harus ada ini, harus ada itu, harus ada ini, harus ada itu. Akhirnya orang lari mencari yang lainnya. Selama dia anak saleh, selama dia orang yang bagus agama dan akhlaknya, maka tidak ada salahnya kita untuk memudahkan urusan mereka, sebagaimana baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu mudahnya ikhwatul Islam, sehingga Ali setelah itu dinikahkan oleh Nabi dengan baju besi tersebut. Maka resmilah Fatimah
menjadi istri Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling betul-betul menjaga putri Nabi SAW. Ketika Nabi meninggal, Fatimah langsung jatuh sakit, terpuruk kehidupannya, dan Alilah yang selalu menjaga dirinya. 6 bulan lamanya Fatimah sakit, tidak tega atau tidak tahan berpisah dengan ayahandanya. Karena memang Nabi SAW sebelum meninggal, ikhwatul Islam, juga pernah berpesan kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, wahai Fatimah, ketahuilah ayahmu akan meninggal dan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Fatimah pun bersedih. Kemudian Nabi kembali memanggil Fatimah dan mengatakan, wahai Fatimah, ketahuilah bahwa yang pertama kali menyusul diriku dari keluargaku adalah kamu. Artinya yang pertama kali meninggal dari keluarga Nabi, menyusul Nabi SAW adalah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi sudah memberitahukan yang demikian. Sehingga dikala Nabi wafat, Nabi Fatimah sakit, 6 bulan lamanya dia sakit. Kemudian setelahnya dia pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menyusul ayahandanya, dan dia dikuburkan di perkuburan Baqi', yang di sana ada putri Nabi, ada putra Nabi, ada istri-istri Nabi, ada sahabat Nabi, ada para ulama dan orang-orang yang meninggal di Madinah. Maka merupakan kemuliaan mereka dikala dikuburkan di perkuburan Baqi', yang juga dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke sana. Artinya ikhwatul Islam, demikianlah keadaan sahabat Nabi SAW dengan kepergian Rasulullah SAW. Bukan sesuatu yang mudah menerima wafatnya Rasulullah SAW. Nabi SAW yang ibarat cahaya bagi mereka semuanya. Dengan kepergian Nabi SAW, maka seolah-olah mereka menjadi gelap gulita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, aku menyaksikan bagaimana dulu Nabi datang ke kota Madinah. Kebahagiaan yang luar biasa yang dirasakan oleh penduduk Madinah yang tidak akan ada duanya. Dan aku pun menyaksikan hari wafatnya Nabi, seolah-olah cahaya yang ada Madinah berubah menjadi kegelapan ibarat malam gelap gulita. Begitulah keadaan para sahabat Nabi, ikhwatul Islam. Namun apalah daya, Nabi SAW adalah manusia biasa, juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Nabi SAW meninggal, maka agama tetap terus diperjuangkan. Makanya yang memimpin setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Kepemimpinan Abu Bakar ini, ikhwatul Islam, hanya kurang lebih 2 tahun 3 bulan saja. Namun kepemimpinan Abu Bakar ini seolah-olah menjadi pondasi bagi kaum muslimin yang kedua setelah Nabi SAW sudah tiada. Kenapa demikian? Karena dikala Nabi SAW meninggal, banyak mereka-mereka yang kembali kepada agama lamanya. Dikala Nabi SAW wafat, mereka hanya beriman kepada Nabi SAW hanya karena Nabi SAW, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukan urusan yang mudah. Bahkan penduduk Makkah, makanya penduduk Makkah ini, ikhwatul Islam, ada salah seorang yang bernama Suhail. Suhail ini, ikhwatul Islam, dia digelar dengan Khutaba'ul Arab atau Khutaba'ul Quraisy. Dia adalah orang yang paling bagus retorikanya, bagus gaya bicaranya. Kalau dia yang sudah berbicara, maka yang lain akan ikut mendengarkannya. Ahli di dalam berbicara, maka disebut dengan Khutaba' Quraisy, yaitu ahli di dalam berbicara, namanya Suhail. Kemudian Suhail ini, ikhwatul Islam, dia termasuk orang yang diberikan jasa yang luar biasa di dalam Islam, terutama di hari wafatnya Nabi SAW. Kenapa demikian? Orang Makkah dikala mendengarkan wafatnya Nabi SAW, banyak di antara mereka yang berbondong-bondong keluar dari Islam. Sebagaimana dulu mereka masuk ke dalam agama Islam, mereka sekarang berbondong-bondong keluar dari Islam. Dan pada akhirnya mereka tetap kembali kepada Islam. Apa alasannya? Siapa yang membuat mereka kembali tegar di dalam agama Islam? Salah satu jawabannya ada gara-gara Suhail, gara-gara Allah, kemudian karena Suhail. Siapa Suhail ini? Suhail ini, ikhwatul Islam, besok kita sambung ya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena waktu kita tinggal sedikit, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan terhadap perkumpulan kita ini di dalam membahas sejarah Nabi SAW. Tujuan guna dan tujuannya tidak lain tidak bukan adalah ingin menambah kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dan kalimat yang selalu berulang dan berulang kami mengucapkannya, ikhwatul Islam. Kalau kalian ingin mengetahui seberapa seseorang mencintai Nabi, maka tanyakan kepadanya bagaimana kehidupan Nabi itu sendiri. Seseorang yang mengetahui tentang Nabi,
mengetahui seluk-beluk sejarahnya, perjuangannya, pengorbanannya, dakwahnya, hadisnya, sunnahnya, maka mereka akan semakin kuat kecintaannya kepada Nabi. Tapi kalau mereka tidak tahu tentang Nabi, kecuali kapan Nabi lahir, kapan Nabi wafat, kemudian sedikit tentang sunnah Nabi atau sedikit tentang sejarah Nabi, maka setipis itu pula lah kecintaan mereka kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya kecintaan kita semakin besar, dengan semakin besar pula pengetahuan kita tentang Nabi, dan kecintaan kita kepada Nabi semakin tandus dengan sempitnya pengetahuan kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah bukti cinta kepada Nabi. Kalau kita ingin mengukur sudah berapa kita mencintai Nabi, maka tanyakan kepada diri kita, sudah berapa banyak pengetahuan kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ya ikhwatul Islam, jangan pernah bosan untuk belajar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu menjadi tolak ukur kecintaan kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, masih ada waktu beberapa menit. Kalau ada di antara kita yang bertanya, kami persilakan. Silakan. Menjelang Rasulullah SAW wafat, beliau membisikkan 2 kali berbisik kepada anaknya Fatimah. Atas yang kemudian setelah Rasulullah wafat, Aisyah bertanya pada Fatimah, kan, apa yang dibisikkan pada kau, kan? Dan Fatimah memberitahukan apa yang dibisikkan kepada Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah. Tidakkah hal itu berarti Fatimah tidak amanah terhadap apa yang sudah dirahasiakan antara beliau dengan Rasulullah SAW? Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Pertanyaannya, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, satu hari, ada yang menyebutkan satu hari, di hari Senin ini, di paginya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil putrinya, memanggil cucunya Hasan dan Husain, kemudian memberikan nasihat kepada mereka. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Fatimah, maka banyak pesan Nabi. Di antara salah satunya tadi yang telah kita sebutkan. Melihat Fatimah radhiyallahu taala anha datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Fatimah, kemudian merahasiakan sebuah rahasia, membisikkan di telinganya. Kalau Nabi membisikkan di telinganya, berarti itu adalah bagian daripada rahasia. Dan yang dibisikkan oleh Nabi kepada Fatimah putrinya, wahai Fatimah, wahai putriku, ketahuilah ayahmu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibisikkan oleh Nabi, Fatimah sendiri, dia menangis, dan semua orang yang ada di rumah Aisyah mengetahui bagaimana tangisan Fatimah radhiyallahu taala anha, karena Fatimah betul-betul menangis dengan tangisan yang kuat pada waktu itu di depan ayahnya. Kemudian dikala Nabi melihat Fatimah yang menangis, Nabi tidak tega melihat putrinya. Nabi sayang sekali kepada Fatimah. Nabi kembali memanggilnya, membisikkan bisikan yang kedua, yang mana isinya, wahai Fatimah, ketahuilah engkau adalah dari keluargaku yang pertama kali menyusul diriku, dan engkau akan menjadi pemimpinnya wanita-wanita yang ada di dalam surga. Itulah bisikan Nabi SAW kepada putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian ikhwatul Islam, setelah itu Fatimah keluar. Setelah Fatimah keluar, maka disusul oleh ibunda kita Aisyah. Aisyah ini penasaran, wahai Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Nabi SAW kepada dirimu? Maka apa kata Fatimah? Saya tidak akan mungkin membongkar rahasia Nabi SAW, karena itu cerita aku dengan cerita Nabi dengan SAW, ceritaku dengan Nabi SAW. Jadi Fatimah tidak mau membocorkan rahasianya. Kemudian setelah Nabi meninggal, Aisyah masih penasaran. Antara Aisyah dengan Fatimah, mana yang lebih tua? Aisyah atau Fatimah? Siapa yang bisa jawab, angkat tangan? Angkat tangan. Siapa? Masya Allah, silakan. Barakallahu fiik, Allah jika khairan. Barakallahu fiik, Masya Allah. Syukran ya, Masya Allah. Barakallahu fiik, Allah jika khairan. Barakallahu fiik. Tapi sayang jawabannya salah ya. Jawabannya adalah Fatimah radhiyallahu taala anha. Yang lebih tua adalah Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah lahir di Mekah. Ya atau tidak? Aisyah juga lahir di Mekah. Tapi Fatimah ini lebih tua daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, tapi Aisyah ini adalah ibu sambungnya, kalau bahasa kitanya ibu sambungnya dari Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah, Aisyah ini penasaran, wahai Fatimah, apa yang dulu dibisikkan oleh Nabi? Apa kata Fatimah? Sekarang aku akan beritahukan. Sekarang aku akan beritahukan apa yang Nabi bisikkan. Nah, apakah dikala Fatimah ini memberitahukan apa yang dibisikkan oleh Nabi kepada Aisyah, berarti Fatimah membongkar rahasia Nabi SAW? Itu pertanyaannya. Siapa bisa jawab? Takut ya? Silakan.
membongkar rahasia Nabi atau tidak? Kenapa tidak? Maaf ya, kami tidak dengar. Silakan ulang. Coba angkat lagi suaranya. Karena Aisyah keluarganya. Padahal ini rahasia Nabi dengan Fatimah saja. Rahasia Nabi dengan Fatimah. Nah, sekarang Fatimah memberitahukan kepada ibunda kita Aisyah. Apakah seolah-olah Fatimah membongkar rahasia dia dengan Nabi SAW? Karena walaupun keluarga, misalnya kita dengan istri, kita dengan anak, kadang-kadang kita ada rahasia dengan anak yang tidak diketahui oleh istri. Pernah atau tidak? Padahal keluarga semuanya. Nah, bagaimana dengan Fatimah? Ada jawaban yang lain? Baik. Untuk menjaga perasaannya. Perasaan siapa yang harus dijaga? Apanya yang harus dijaga? Karena itu rahasia Nabi dengan Fatimah. Bukankah harus juga menjaga perasaan ibunda yang lainnya? Di sana ada Saudah, ada Safiyah, ada Ummu Habibah, ada Ummu Salamah, ada Maimunah, ada Zainab, ada Maria, semuanya ada. Kenapa harus Fatimah Aisyah saja yang harus dijaga? Aisyah yang bertanya. Kemudian tidakkah dia membongkar rahasia Nabi? Masya Allah, barakallahu fiik, Allah jaga khairan. Silakan. Masya Allah, syakarallahu lakum. Syakarallahu lakum. Sekalian untuk kawannya ya. Masya Allah, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik, Allah amin, syakarakum. Barakallahu fiikum ikhwatul Islam. Sudah tahu jawaban semuanya? Dengar tadi jawabannya? Nanti kalau ingin dijawab, tanya sama dia nanti ya. Tadi ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, barakallahu fiikum. Karena waktu kita juga yang memisahkan kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Allah berikan keberkahan kepada kita. Allah berikan kepada kita semangat untuk tetap mengetahui baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di antara kita yang masih tinggal di kota Madinah, maka mari kita sama-sama semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah Mukarramah, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua permintaannya. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Mekah dan Madinah untuk pulang ke kampung halamannya, semoga Allah mudahkan urusannya, lancarkan perjalanannya. Allah berikan mereka kesempatan, mereka dan keluarganya untuk bisa kembali beribadah di Mekah dan Madinah. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله